Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Trisan Channel. YouTube ini membahas tentang audiobook buku-buku berbahasa Indonesia. Oke, kali ini saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya, Rahasia Komunikasi yang Efektif. Pengarang Oh Soo-young, dosen dan pakar komunikasi terkenal di Korea Selatan, penerbit BIP Kelompok Gramedia. Di dalam buku ini terdapat daftar isi, yaitu testimoni, prolog atau membuka peluang kesempatan dengan kebiasaan bicara, serta daftar isi yang dibagi menjadi 5 bab, yaitu bab pertama, perbedaan juara 1 dan juara 2 terletak pada ucapannya. Bab kedua, pintar mendengar, pandai berbicara. Bab ketiga, ucapan yang membuat lawan bicara memihak kita. Bab keempat, beratnya ucapan ditentukan oleh daftar isinya. Bab kelima, suara bagus bukan bawaan dari lahir. Untuk kali ini saya akan membacakan sebuah testimoni serta prolognya dulu. Selamat mendengarkan. Testimoni. Ketika komunikasi menjadi hal yang penting untuk bersaing, pakar komunikasi Oh Soo-young mengeluarkan buku yang sangat berarti. Selain berisi tentang pengalaman peningkatan diri, buku ini juga memuat berbagai konten mengenai teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Saya sangat merekomendasikan buku ini kepada mereka yang tertarik dengan komunikasi, baik mahasiswa, calon pekerja, maupun pegawai kantoran. Dari Bae Han-seon, dosen tamu di Seoul Art University, tim konsultan Asosiasi Duber Korea Selatan. Lanjut, ucapan berperan menunjukkan karakter seseorang, sehingga harus dilatih secara khusus dan penuh perhatian. Sayangnya, lembaga pendidikan saat ini tidak lagi mencurahkan banyak waktu dan tenaga untuk melatih cara berbicara. Saya yakin buku ini adalah bacaan wajib yang sangat bermanfaat baik bagi dunia pendidikan maupun bagi orang biasa. Dari Kim Shin-il, mantan Menteri Pendidikan dan Menko Pendidikan, mantan dosen Universitas Seoul. Lanjut, Oh Soo-young adalah permata tersembunyi di bidang komunikasi. Label pengajar sempurna, pengajar tersibuk, dan pengajar terbaik selalu melekat padanya. Ketika ia mengeluarkan buku Cara Menguasai Seni Berbicara, mungkin buku ini pun akan mendapat penilaian terbaik dari para pembaca. Dari Kim Jong-pyo, mantan Kepala Departemen Magister Pendidikan Universitas Baekseok, mantan Ketua Korean Federation of Long Education. Lanjut, keunggulan buku ini adalah seperti membaca rangkaian puisi. Kalimat-kalimatnya singkat, jelas, dan tidak terbelit-belit, tetapi mengena di hati. Buku ini sangat berguna untuk para siswa dan para dosen atau pengajar yang harus memberikan kuliah. Dari Lee Kwan-hee, mantan Rektor Akademi Polisi, mantan Ketua Korean Constitutional Law Association. Lanjut, orang yang pandai berbicara diperlukan ketika siaran, baik penyiar, program direktor, pemandu acara, komedian, maupun talent tidak bisa mengabaikan ucapan. Buku ini diperlukan oleh semua orang yang terlibat dalam bidang penyiaran. Dari Hwang Ji-yeon, mantan anggota Komite Pengawas Siaran KBS dan program direktur VG Special Force. Lanjut, buku ini menarik untuk dibaca seperti novel. Buku yang patut untuk dibaca oleh mereka yang bermasalah dalam berbicara dan ingin tahu dasar-dasar percakapan dengan orang lain. Dari Lee Tae-krim, pemandu acara penyiar, pembawa acara Lee Tae-krim Pleasant Evening Stroll di KBS Radio. Lanjut, untuk prolognya, membuka peluang kesempatan dengan kebiasaan bicara. Jika di bidang musik ada orang yang buta nada, di dalam aktivitas bicara pun ada orang yang buta ucapan.
Mereka adalah orang yang merusak suasana dengan ucapan yang tidak sesuai dengan tempatnya. Bahkan, kadangkala mereka hanya sekadar menghafal istilah yang sedang tren atau humor terbaru. Kalau mereka berhasil dalam sebuah percakapan, mungkin mereka akan berkata bahwa mereka telah berusaha, tetapi mereka hampir tidak pernah dibilang sebagai pembicara yang baik oleh audiens atau lawan bicaranya. Ibarat seseorang yang bernyanyi sumbang tidak akan pernah disebut penyanyi top saat ia meninggikan suara tenggorokannya. Lalu bagaimana cara berbicara yang baik? Apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas? Atau berbicara tanpa mengambil tarikan napas? Tidak. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati. Ucapan seseorang juara memiliki daya tarik tersendiri. Ucapan pemandu acara nasional Yai Jae-suk memiliki kemampuan menghidupkan suasana akhir pekan. Lain lagi dengan pembawa acara Kim Gura. Kekuatan kalimatnya yang terus terang adalah kejujuran. Sedangkan penyiar berita Son Suk-hee kerap melontarkan pertanyaan yang tajam dan dingin. Mereka bertiga mampu mengguncang hati pendengar hanya dengan sebuah ucapan. Bisa dibilang, mereka adalah juara dalam berbicara. Sedemikian pentingnya ucapan, kita harus pandai berbicara untuk menunjukkan diri kita kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial. Orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya. Untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, kita harus mengetahui metode komunikasi yang efisien. Masalahnya, hanya segelintir orang yang mengetahuinya. Mayoritas orang tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Mereka kadang salah sangka bahwa orang lain pandai berbicara karena bawaan lahir. Lalu mereka akan berkata kepada dirinya sendiri, jika sejak awal tidak mahir berbicara, maka hal itu tidak akan bisa diperbaiki. Sama sekali tidak demikian. Anda dapat menonton film The King's Speech, Raja George ke-6 naik tahta di kerajaan Inggris pada saat Perang Dunia Kedua pecah. Namun, ia mengalami kesulitan dalam berbicara dan selalu gagap. Oleh karena itu, publik tidak menyambut pidatonya dengan gegap gempita. Ia kemudian berlatih keras hingga bisa mengatasi kegagapannya, hingga ia berhasil melakukan siaran pidato yang luar biasa seperti mendeklarasikan perang dengan Jerman. Pidatonya mampu menyentuh seluruh negeri dan berperan besar menyatukan rakyat Inggris. Saya pun demikian. Walaupun telah dikenal luas sebagai ahli seni berbicara, sejak lahir saya tidak memiliki kemampuan berbicara seperti sekarang. Justru saya mulai percaya diri untuk berbicara sejak dipuji oleh guru bahasa SMA. Saat itu saya disuruh mendiktekan sebuah bacaan. Semenjak itu saya giat berlatih dan semakin lama mendapatkan hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian saya terpilih menjadi reporter dan berlanjut menapaki jalan sebagai pembawa acara, pengajar, pengisi suara, dan penyanyi. Kemampuan bicara saya semakin membaik dengan membawakan berbagai acara dan konser. Melalui banyak trial and error di hadapan orang banyak, kini saya boleh berbangga diri dengan kemampuan berbicara saya yang mumpuni. Seolah membuktikan hal ini, kelas bicara saya tidak hanya mendapat penilaian tinggi, tetapi juga mendapatkan kesempatan berbondong-bondong. Belakangan ini saya begitu disibukkan dengan tanggung jawab mengajar di kampus, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan perusahaan. Menurut saya, siapapun bisa meningkatkan kemampuannya asalkan mau berusaha. Dengan keyakinan inilah saya menulis buku yang berisi kumpulan metode berbicara ini. Banyak buku di pasaran membahas tentang komunikasi dan cara bicara di pasaran, tetapi sebagian besar merupakan buku teknik, bahan pengajaran, atau terjemahan yang sulit dinikmati oleh awam. Buku ini dijabarkan agar dapat dimengerti oleh siapa saja. Terdapat banyak episode menarik dari orang-orang terkenal dan juga rahasia inti dari komunikasi.
Jika Anda dengan runut, saya yakin rasa percaya diri Anda untuk berbicara pun akan tumbuh dengan sendirinya. Buku ini bukanlah untuk kalangan khusus, melainkan untuk orang-orang biasa yang tumbuh sedikit demi sedikit, sebanyak buliran keringat usahanya. Buku ini ditulis untuk mereka yang berupaya untuk memperbaiki kemampuan bicaranya dan percaya bahwa kehidupannya dapat berubah dengan mengubah cara bicara. Saya mempersembahkan buku ini untuk semua orang yang saat ini pun sedang berjuang untuk masa depannya. Ditulis Juni 2016 oleh Oh Soo-young. Untuk kali ini cukup sekian. Untuk selanjutnya saya akan membacakan bab pertama yang berjudul Perbedaan juara 1 dan juara 2 terletak pada ucapannya. Untuk kali ini sekian dulu ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.